Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Teman-teman, pada video-video yang terdahulu kita sudah membahas mengenai basic operation dari CATIA. Nah, sekarang kita akan masuk ke salah satu modul dari CATIA, yaitu Sketch. Apa fungsi Sketch dan bagaimana cara penggunaannya, kita akan bahas secara detail, supaya nanti teman-teman memahami dengan baik bagaimana menggunakan tools yang ada di modul Sketch ini. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa kliklah like, kemudian subscribe bagi teman-teman yang belum, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari video-video kami selanjutnya. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut ke fungsi dari operation. Nah, teman-teman, kita gunakan elemen-elemen yang barusan kita buat ini untuk kita lakukan proses lanjutan di operation. Apa yang bisa kita lakukan dengan operation? Yang pertama, teman-teman, di sini corner. Ya, corner adalah kita membuat radius di dua buah elemen. Contohnya seperti ini. Dari garis yang ada sini, saya tidak membuat garis baru, tapi gunakan yang sudah ada. Ya, teman-teman juga boleh coba. Misalkan saya ingin membuat corner garis ini dengan garis ini. Nah, di sini kita bisa langsung tentukan mau radiusnya berapa. Nah, teman-teman perhatikan di sini di command sketch tool-nya, teman-teman. Sekarang kita menggunakan trimming all element, artinya si garis ini akan langsung terpotong, sehingga bentuknya menjadi ini. Beda halnya kalau misalkan saya membuat corner, tetapi caranya dengan menggunakan trimming first element. Jadi saya hanya memotong elemen yang pertama. Ini adalah elemen yang pertama saya trimming, elemen yang kedua tidak di trimming. Hasilnya akan seperti ini. Nanti teman-teman untuk menentukan radiusnya mudah, teman-teman klik dua kali di dimensinya, kemudian teman-teman tinggal masukkan input, kasih inputan radiusnya berapa. Misalkan dibulatkan menjadi R20 seperti itu, maka jadilah R20. Ya, ada banyak pilihan. Sama halnya juga untuk membuat yang satunya, chamfer. Polanya hampir sama dengan corner ya, teman-teman perhatikan. Ini trim first element. Kalau teman-teman ingin membuat chamfer langsung dua-duanya terpotong, maka gunakanlah trim all element, chamfer trim all element. Misalkan garis ini dengan garis ini saya chamfer. Nah, teman-teman tinggal tentukan lengthnya berapa, misalkan 20. Oke, maka dia akan terpotong dan jadi bentuk chamfernya seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan komen selanjutnya adalah trimming. Nah, trimming ini ada submenu di bawahnya, ada banyak pilihan, ada trimming, ada break, ada quick trim, dan kita coba untuk trimming yang pertama. Klik trimming, ini hanya untuk memotong ya teman-teman. Klik trim. Nah, perhatikan di sini trimming itu menu lanjutannya adalah trim all element, artinya akan memotong kedua elemennya. Misalkan saya potong antara garis ini dengan garis ini. Perhatikan jadinya seperti ini. Nah, teman-teman, triknya ketika teman-teman melakukan proses trimming, teman-teman lakukan polanya seperti ini. Kliklah atau pilihlah bagian yang teman-teman mau ambil. Contoh, misalkan saya mau mengambil yang sebelah sini dengan sebelah sini, maka saya ngekliknya di sini. Saya ulang. Ya. Misalkan saya trimming, saya mau mengambil yang sini, maka saya kliknya di sini. Kalau saya kliknya di sini, nanti hasilnya bisa berbeda. Oke, saya mau mengambil yang ini, saya kliknya di sini. Saya mau mengambil yang bawah di sini, maka saya kliknya di bawah, tidak di atas ini ya. Kalau di atas ini nanti jadinya seperti ini. Tapi kalau misalkan saya kliknya di bawah, ini dan ini, nanti hasilnya seperti ini. Atau teman-teman juga misalkan bisa lakukan dengan trim with first element seperti tadi, sama ya. Ya, kemudian break. Nah, teman-teman di sini
Fungsi break adalah kita memotong atau mematahkan sebuah garis menjadi dua bagian. Misalkan garis ini saya potong persis sembarang di sini ya. Nah, maka teman-teman perhatikan ini sudah menjadi dua bagian. Tadi awalnya satu. Kemudian di sini ada quick trim. Nah, teman-teman klik quick trim, itu adalah kita memotong dengan cara cepat. Kemudian di sini perintahnya kita menggunakan break and rubber in, artinya kita memotong bagian yang dalam. Oke, misalkan saya memotong ini, dia akan hilang, yang bagian dalam hilang. Nah, teman-teman bisa lakukan dengan command berulang, klik 2 kali sehingga proses trimmingnya akan menjauh lebih cepat. Klik 2 kali, klik. Saya mau memotong bagian yang ini, dia akan langsung hilang. Saya memotong bagian yang ini, dia akan langsung hilang. Saya akan memotong bagian yang ini, dia akan langsung hilang. Itulah fungsi dari si quick trim. Kita akan exit, teman-teman boleh keluar, exit workbench. Nah, maka teman-teman kita sudah banyak mempunyai elemen yang kita buat tadi di sketch. Namun secara geometri dia hanya merupakan satu nama, satu bagian yang namanya sketch 1. Oke, selanjutnya kita akan membuat satu sketch lagi. Teman-teman boleh klik di sketch. Kemudian teman-teman boleh gunakan plan yang lain sembarang ya. Nah, seperti ini. Mungkin sketch satunya di hide supaya tidak mengganggu. Nah, sekarang kita berada di sketch 2. Nah, di sketch 2 kita akan mempelajari mengenai transformation. Nah, di sini kita butuh media, teman-teman boleh buat sembarang. Misalkan di sini saya membuat sebuah lingkaran ya. Sebuah lingkaran misalkan di sisi sini. Oke. Nah, kita akan pelajari mirror, bagaimana cara membuat mirror. Oke, kita sudah mempunyai satu lingkaran. Saya akan mirror menjadi dua bagian, dan sebagai mirrornya, sebagai cerminnya adalah saya menggunakan V atau vertikal. Oke, caranya teman-teman klik di elemennya, kemudian teman-teman kliklah ikonnya mirror. Nah, maka dia akan meminta di sini cerminnya teman-teman klik saja misalkan sini V, maka kita akan sudah mempunyai dua geometri yang simetri antara lingkaran 1 lingkaran 2. Cerminnya mana? Cerminnya adalah si vertikal. Oke, misalkan saya tambahkan di sini, saya membuat garis miring seperti ini sembarang ya. Nah, saya ingin mirror kedua elemen ini. Teman-teman bisa gunakan rectangle selectable ya, seperti ini. Kemudian klik mirror, kemudian cerminnya mana? Cerminnya adalah misalkan garis ini. Maka kita sudah mempunyai 4 buah lingkaran yang simetri terhadap garis cerminnya. Satu lagi, misalkan saya membuat bujur sangkar di sini ya. Nah, saya ingin memindahkan bujur sangkar ini tetapi simetri terhadap garis yang saya buat ini. Kita bisa lakukan, teman-teman gunakan rectangle selectable, kemudian teman-teman klik simetri. Nah, di sini pun kita membutuhkan cerminnya. Cerminnya adalah garis yang ini tadi. Oke, nah maka dia akan pindah. Jadi bedanya simetri dengan mirror, kalau simetri itu kita hanya memindahkan tetapi posisi yang terbalik terhadap cerminnya. Lanjut kita akan mempelajari yang namanya translate. Oke, untuk modelnya saya akan membuat heksagonal seperti ini. Nah, sudah jadi, saya akan translate. Nah, teman-teman boleh dipilih gunakan rectangle selectable, kemudian klik translate. Dari mana mau kemana, jumlahnya berapa. Misalkan teman-teman mau kasih jumlahnya 5. Oke, ini duplicate mode ya, jadi kita akan duplikasi. Kemudian teman-teman startnya mau dari mana, teman-teman tinggal pilih sembarang, misalkan dari sini ke sini. Saya mau buat sejajar. Oke, nah, maka kita sudah mempunyai 5 buah heksagonal. Nah, di sini ada offset.
Oke teman-teman, misalkan dari heksagonal ini saya ingin offset ya. Ya teman-teman, kita akan gunakan offset heksagonal ini. Klik salah satu sisinya, kemudian nah teman-teman aktifkan point propagation ya. Kita propagate poinnya sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah teman-teman juga bisa offset ke dalam dan keluar. Misalkan saya offset ke dalam dan keluar, maka saya aktifkan offset both side-nya. Nah kemudian teman-teman tinggal masukkan angkanya di sini. Mau offset jaraknya berapa? Misalkan 50 ke dalam dan ke luar. Maka saya sudah mempunyai 3 buah heksagonal. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini dulu. Teman-teman bisa exit Workbench. Maka kita sudah mempunyai banyak elemen yang sudah kita buat di sini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya, agar teman-teman selalu mendapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.